Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa untuk membahas hasil talent mapping assessment Anda, di mana Anda melakukan TM assessment dengan tujuan untuk menentukan karir di masa depan. Karena saat ini Anda adalah seorang pelajar dan sangat membutuhkan masukan kemana saya harus melanjutkan hidup saya begitu ya. Karir apa yang cocok untuk saya ambil. Nah, sebelum kita masuk ke talent mapping itu sendiri, saya akan berbagi dengan Anda konsep karir seperti apa sih sebetulnya yang benar begitu ya. Apakah karir itu sekedar pekerjaan yang kemudian sebagai sarana kita untuk mencari uang, ataukah bagaimana konsep karir yang benar? Nah, saya ingin berbagi pada Anda bahwa setelah saya bekerja sekian lama ya, 10 tahun, 11 tahun kira-kira saya bekerja, saya menyadari bahwa yang namanya orang bekerja itu pasti mempunyai tuntutan dalam pekerjaan. Ketika kita bekerja pada instansi atau pada orang lain, maka tuntutan itu datang dari instansi tempat kita bekerja atau ya katakanlah bos kita gitu ya. Tuntutan seperti apa sih yang mereka inginkan? Nah, secara umum bos-bos kita ini, atasan-atasan kita ini sebetulnya menginginkan anak buah gitu ya atau staff yang kinerjanya itu unggul, bagus kinerjanya, tapi tidak sekedar unggul. Inginnya dilihat kinerjanya bagus, attitude-nya baik, tapi bagusnya itu konsisten gitu. Bukan yang kadang bagus, kadang enggak, kadang kompeten, kadang enggak gitu ya. Tapi bagus, unggul yang konsisten. Selalu bagus, selalu baik. Ini konsep pekerjaan. Ketika kita bekerja begitu konsepnya dimanapun Anda bekerja. Kemudian juga kita harus ingat bahwa pekerjaan yang seperti itu ya, yang menuntut tuntutan yang selalu baik performance-nya, itu adalah pekerjaan yang akan kita hadapi bisa jadi seumur hidup kita. Ketika kita menentukan karir, maka pada dasarnya kita sedang menentukan 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan mungkin ya, apa sebetulnya yang akan saya jalani setiap hari. Maka bisa Anda bayangkan, atasan kita, perusahaan kita, instansi kita membutuhkan konsistensi dalam performance kita, dalam kinerja kita. Sementara kita sendiri sebetulnya membutuhkan yang seperti apa sih ketika bekerja? Tentunya Anda pasti akan sepakat dengan saya. Bagaimana misalnya ketika bekerja, kita itu bekerja dengan sangat enjoy, menyenangkan gitu ya. Kemudian juga mudah pekerjaannya bagi kita, meskipun itu sulit mungkin bagi orang lain. Dan kemudian hasilnya bagus gitu ya, sehingga orang-orang menghargai kita. Kita tentunya ingin sekali bekerja seperti itu. Nah, untuk itulah kemudian Anda berada di sini dan mencoba mencari tahu sebetulnya pekerjaan ke depan ya, yang enjoy, yang easy, yang kemudian performance saya bisa diprediksikan selalu baik, itu pekerjaan yang seperti apa, peran-peran yang seperti apa gitu ya. Nah, nanti juga Anda akan berpikir bahwa saya tuh minat loh bekerja di misalnya rumah sakit misalnya. Nah, kita juga membedakan ya, perlu dibedakan antara minat dan bakat begitu. Bakat itu nanti untuk mencari tahu peran seperti apa yang sebetulnya Anda bisa melakukan pekerjaan dengan enjoy dan easy, juga excellent. Sedangkan pada minat itu lebih kepada panggilan jiwa, ketertarikan Anda terhadap suatu bidang. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi harapannya ketika kita itu punya karir masa depan, maka yang akan kita rasakan adalah sebuah kenyamanan, sebuah
rasa senang begitu ya, hasil kita bagus, produktif, kita mendalami karir kita gitu ya, mendalami pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita itu bermanfaat banyak untuk orang lain, sehingga pekerjaan itu produktivitasnya sangat tinggi karena kita senang menjalaninya. Oke, nah itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang konsep bakat itu sendiri. Anda sudah melakukan TM assessment, dan dalam talent mapping definisi atau pengertian bakat itu sendiri adalah sebuah pola pikir, pola perilaku, dan pola perasaan yang sifatnya spontan, alamiah, dan juga berulang-ulang sehingga bisa digunakan untuk produktivitas. Maka tepat ketika Anda ingin mencari karir yang cocok untuk diri Anda harus tahu pola pikirku, pola perasaanku, kemudian perilakuku ketika menghadapi sesuatu itu seperti apa. Nah, karena ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai tanda, disitulah letak aktivitas produktif kita. Nanti di talent mapping selain kita jelaskan tentang apa sih sifat atau karakter yang Anda punya, apa sifat kuatnya, apa saja sifat lemahnya, maka kita juga akan membahas tentang kira-kira potensi aktivitas apa bagi Anda yang sangat baik untuk dikembangkan. Sehingga dari situ harapannya kita akan mengetahui kira-kira pekerjaan apa ataupun peran dalam pekerjaan yang seperti apa yang bisa Anda ambil untuk karir Anda ke depan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita langsung saja mencari tahu kemana Anda akan melangkah setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.